Halo, kali ini saya mau sedikit ngebahas soal AC, servis besar ya. Jadi apa itu servis besar, terus manfaatnya apa, dan kenapa AC harus di servis besar. Saya akan buat di video ini, terus simak sampai habis. Oke, seperti yang disebutkan di awal tadi, kali ini saya mau ngebahas soal apa itu servis besar. Jadi servis besar itu pencucian atau cleaning AC yang dilakukan di bawah. Artinya si unit AC itu harus dicopot dulu ya. Nah, kenapa sih harus servis besar? Biasanya untuk kasus AC yang terlalu kotor, bocor air, dan agak kurang dingin ya. Jadi si fan itu tidak mengeluarkan angin secara baik ya. Biasanya ya disebabkan oleh evap yang terlalu kotor nih, kayak gini nih, kayak lumut-lumut itu ada di dalam. Untuk kali ini sih nggak ngebahas soal tutorial caranya, tapi lebih ke penjelasan aja ya, tentang servis besar. Jadi si unit sudah dicopot di sini dan harus dicopot. Untuk video pencopotan AC, pengisian freon, vakum dan lain-lain itu bisa dilihat di video-video yang lain ya di channel ini. Tapi sekarang khususnya kita mau ngebahas soal servis besarnya itu ya. Nah, ini dia nih kondisi yang cukup kotor. Kenapa harus servis besar? Karena memang unit ini harus diturun karena posisi kotornya ada di evap dalam. Biasanya untuk cleaning biasa itu nggak akan kena ya. Jadi ya si evap harus dicopotin dulu lah, biarin bersih. Kita bisa lihat di sini kotor banget ya. Jadi cleaning di atas itu nggak akan kena. Nah, ini kita nyucinya pakai sabun. Harusnya sih pakai cairan pembersih ya. Kebetulan nggak bawa, jadi kita pakai sabun. Nggak masalah sih, asal jangan terlalu sering aja. Katanya sih bisa mengikis ya. Jadi bikin si evap ini cepet bocor. Nah, catatan lainnya itu kalau cleaning pakai sabun gini harus cepat-cepat dibilas. Jadi jangan dibiarin atau ditunggu ya. Beda sama yang cairan untuk si pencuci ya, cairan yang khususnya itu untuk cuci evap itu biasanya justru harus kita diamin dulu. Tapi kalau ini jangan, kalau bisa cepat-cepat harus dibilas. Biasanya untuk pencuciannya bisa berulang kali ya kalau kondisi si evap ini sangat amat kotor, apalagi sampai ada kayak lumut lendir gitu. Nggak bisa sekali, cuma untuk pemakaian sabun tetap sekali aja. Kita juga bersihin fan. Untuk ngebersihin fan kalau bisa ditahan ya pakai tangan teman-teman ya. Jadi jangan disorot gitu ya, jadi muter gitu, jangan, harus ditahan atau pelan-pelan. Ini kita bisa bersihin juga bagian-bagian yang cukup ngumpet kayak drain ya, talang pembuangan depan belakang. Kita bersihin, bener-bener harus bersih ya. Kita bisa pakai spons juga ya, spons yang lembut atau yang agak kasar, tergantung tingkat kotornya sih. Atau gue bisa pakai kuas. Tapi untuk yang agak bandel sih biasanya harus pakai spons ya. Kalau kuas takutnya nggak itu. Nah, ini baru pertama kali dicuci ya. Jadi pencucian pertama di sini masih ada yang kotor. Sekali lagi kita harus berulang kali. Jadi nggak bisa sekali cleaning. Kita semprot lagi sampai benar-benar bersih. Ini harus bersih ya. Jadi jangan sampai ada kotoran yang ketinggal. Untuk servis besar biasanya dilakukan pada kondisi AC yang memang sudah terpasang itu lebih dari 3 tahun atau 4 tahun ya. Jadi cleaning biasa itu biasanya nggak total, dia nggak bisa total buat ngebersihin.
mengingat banyak apa ya, sudut-sudut sempit ya, terutama bagian belakang yang nggak kejangkau sama alat cuci ya. Ini saya pakai sikat gigi, ini talang drain ya, supaya benar-benar lumutnya itu hilang. Kelebihan lain dari servis besar ya, selain untuk bersihnya bisa total, dia juga mempengaruhi dingin ya, biasanya bisa lebih dingin, jadi kayak AC baru lah ya dinginnya. Putaran kipas juga jadi lebih kuat kayak AC baru, karena kotoran-kotoran kan ke itu ya, kesikat habis ya, jadi benar-benar clean gitu, benar-benar bersih. Area belakang juga jangan lupa dibersihin. Setelah itu bersih, kita ke bagian mainboard atau modul. Bisa pakai kain lap kering, ini kan debu-debu aja ya, atau kuas juga bisa, tapi jangan pakai yang basah. Nah, ini kayak noda bandel-bandel gini, kadang-kadang memang sudah susah ya, karena sudah kerak gitu ya, jadi kerak gitu. Ini bagian motor fan, bersihin dan kalau bisa jangan sampai basah. Dan selanjutnya kita tinggal ngeringin aja sih. Setelah ini ya tinggal ngering-ngeringin aja dan ngelap-ngelapin sisa-sisa air ya yang ada di body-body, di fan, di swing, di sirip sampai kering. Untuk swing kalau mau di cleaning atau dicuci pakai sabun, biasanya harus dilepas dulu ya, biar benar-benar kejangkau semua, jadi nggak ada noda-noda kotor yang nempel. Ini evapnya sudah cukup bersih ya, ini kelihatan beda banget sama tadi sebelum di cleaning. Nah ini kalau udah begini nih, biasanya dingin yang dihasilkan itu jauh lebih bagus ya daripada pada saat kondisi kotor tadi. Nah sekali lagi, kalau servis di bawah ini beda banget sama ketika kita melakukan cleaning saat posisi AC itu masih kepasang. Nah biasanya kalau cleaning posisi AC masih kepasang itu nggak total, jadi tetap aja di evap bagian dalam tuh kadang nggak bersih. Nah itu dia pentingnya nyuci AC itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi dari awal kita pasang AC, begitu cleaning pertama itu harus benar-benar bersih, jadi nggak ada kotoran yang ketinggal. Jadi kalau ada kotoran yang ketinggal, biasa bisa bikin jadi lumut, kayak lendir gitu. Nah itu lama kelamaan gitu ya, numpuk dan ya harus di servis besar untuk mengatasi penumpukan kotoran itu ya yang di belakang evap. Ini udah bersih, udah clean banget, mantep lah ini. Jauh lebih dingin lah pasti. Terus kondisi netes airnya juga insya Allah pasti sudah nggak ini lagi lah, udah nggak ada lagi. Lihat ini jauh lebih bersih ya. Oke, mungkin gitu aja penjelasan singkatnya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Oh ya, untuk bagian outdoor itu sudah di cleaning ya teman-teman ya. Kita nggak perlu nurunin outdoornya, tapi cukup ngelepas cover aja. Sudah di vakum, dipasang, dan hasilnya sudah oke.